Tapi ini bicara soal Putra Putri Madinah nih. Ini kan ajang yang cukup serius gitu. Di lain ajang ini ada pernah diikutin gak sih? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Ungu Smart Entertainment di acara Ungu Talks. Tentunya atau di segmen acara yang tentunya seru banget. Kita bisa menghadirkan orang-orang yang penuh inspirasi dan penuh bakat banget, yang bakal kita gali tentunya keseluruhan apa yang dia miliki tentunya di Ungu Smart Entertainment ini. Dan tentunya masih dengan yang semalam saya bilang, kita bakal terus mengundang orang-orang yang kreatif. Masih dari ranah Putra Putri Madinah. Kemarin kita telah mengundang dari Putra Berbakat dan bahkan juaranya Putra Putri Madinah. Dan hari ini kita mengundang langsung Putra Promosi Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang terpilih pada ajang tersebut. Dan nanti kita bakal ngobrol banyak sama dia tentang beberapa hal. Tentunya di Ungu Talks kita bakal ngobrolin banyak tentang beberapa hal. Semoga aja apa yang disampaikan menjadi sebuah motivasi buat kita semua. Dan hari ini kita sapa dulu. Halo, selamat datang Bang Anhar. Ya, selamat datang Mas. Wah, gila. Keren banget. Hari ini bisa hadir di Ungu Smart Entertainment itu satu hal yang keren banget, tinggi banget udah mau hadir hari ini. Ya, sama-sama. Kira-kira ada kesibukan apa hari ini? Sebenarnya cuma kuliah daring aja sih. Kuliah daring aja ya? Oh, masih daring ya? Masih. Oh, masih. Oke. Jadi Bang Anhar ini mahasiswa juga? Ya, mahasiswa. Mahasiswa di mana? Mahasiswa di UPN Veteran Yogyakarta. Wow, Veteran Yogyakarta, gila. Berarti jauh banget ke Jogja. Kenapa kuliah jauh banget ke Jogja? Kenapa nggak daerah-daerah Medan atau apa? Kenapa ke Jogja? Itu kan ada prinsip itu di kita di orang Batak khususnya. Iya, Mandailing itu tidak jauh itu tidak menantang. Wes, benar sih. Merantau adalah tujuan. Berarti kalau kita harus datang ke satu tempat daerah di mana orangnya beda kulturnya Iya, sama betul. kita banget ya. Berarti kita seolah-olah beda banget prinsip kita sama orang-orang sana gitu sih. Nah, tapi bicara soal kuliah, ngambil jurusan apa? Itu jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Ilmu Hubungan Internasional. Berarti ilmu hubungan internasional tuh wajib bisa bahasa Inggris dong ya? Ya, tentu saja. Tapi di dalam itu tidak ada maksudnya pelajaran yang mengkhususkan ke bahasa Inggris. Cuma untuk sekunder gitu. Iya, iya. Jadi kalau misalnya maksudnya gimana? Maksudnya itu apakah memang kewajibannya seorang mahasiswa wajib menggunakan bahasa Inggris di sana? Untuk keseharian sebenarnya tidak, tapi kebutuhan. Kebutuhan Gitu. ya. Berarti itu kayak kuliah gitu ya? Iya. Oke. Baik, kita bicara soal kuliah ini keren banget sih. Tapi kita tentunya nggak bahas tentang hanya cuma ngebahas soal kuliah. Tapi di sini kepengen banget ngulik-ngulik soal Putra Putri Madinah. Yeah. So gini ya. Kenapa seorang Anhar kepengen jadi seorang Putra Putri Madinah? Kenapa tuh? Alasannya sebenarnya Apa? sederhana sih ya. Buat mama bapak saya bangga, itu aja. Ya. Tapi kalau untuk lebih mendalamnya itu karena menurut saya gelar ini tuh bisa menambah pamor saya untuk kedepannya nanti begitu. Oke. Pamor yang dimaksud ini pamor seperti apakah cuma menambah followers di Instagram atau gimana? Ya, satu faktor juga. Satu faktor juga. Iya. Tapi kedepannya mungkin kan kita bisa lebih berkontribusi untuk pembangunan Mandailing Natal dan sebagainya. Benar. Di ajang Putra Putri Berbakat itu dapat informasi dari mana? Dari teman atau gimana? Ini sebenarnya ceritanya agak lucu juga ya. Kemarin itu aku sebenarnya daftarnya telat. Karena tidak ada informasi yang sampai. Itu hari-hari terakhir pendaftaran. Aku baru dapat informasi lewat grup. Grup itu grup mahasiswa Jogja gitulah ya kan. Iya. Aku dapat, loh ini Putra Putri Madinah. Langsung daftar gitu. Langsung daftar. Terus alasan daftar itu cuma maksudnya kenapa pengen daftar gitu loh? Sebenarnya pas di situ nyoba dulu lah gitu. Oh, nyoba. Belum gitu. ada tujuan ke depan panjangnya. Nyoba saja dulu gitu. Ya, nyoba. Tiba-tiba masuk sampai finalis sampai terpilih jadi putra promosi daerah gitu ya. Tapi bicara soal Putra Putri Madinah ya. Itu kan terpilih jadi putra promosi daerah. Kita kan nggak ngerti ya, maksudnya ini apa sih putra promosi daerah ini sebenarnya apa dan apa bedanya dengan putra pariwisata gitu? Iya. Ya sebenarnya itu apa bedanya gitu? Ya sebenarnya tidak jauh sih bedanya kan, karena pariwisata juga mungkin ada peran dia dalam promosi. Iya. Tapi lebih pada apa yang dipromosikan sih sebenarnya. Oke. Yang dipromosikan itu apa?
Kalau misalnya di pariwisata kan khusus tempat pariwisatanya Iya, atau iya. apanya gitu. Tapi kalau misalnya di promosi daerah, karena ini berbicara tentang daerah, berarti yang dipromosikan itu banyak di bagaimana kondisi perpolitikan mungkin nantinya, atau ekonomi rakyatnya, atau apa saja bahan-bahan atau apa namanya istilahnya komoditas. Oh, komunitas yang ada di Kabupaten Manado Natal itu Iya. yang dipromosikan. Berarti lebih tepatnya ini Putra Promosi ini tuh kayak bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang membutuhkan misalnya hasil-hasil alam nggak sih? Untuk sementara saat ini belum sih, tapi kedepannya mungkin bisa. Mungkin bisa ya. Kemarin kita ngomong sama Isan itu Bang Isan tuh ngomong kalau dia tuh sebagai putra berbakat, dia itu mengumpulkan orang-orang yang berbakat. Misalnya ada si A yang punya bakat main sepak bola ini misalnya, terus Putra Madina ini hadir buat meningkatkan bakat mereka, mengajukan nama mereka ke pemerintahan. Nah, simpelnya kalau seorang Anhar sebagai putra berbakat itu tugasnya di lain untuk mempromosikan itu seperti apa gitu. Maksudnya kalau putra berbakat itu kan kemarin dijelasin ya, bahwasanya jelas banget kalau dia itu kepengen ngajak orang yang punya bakat untuk ditumpulkan. Nah, seorang putra promosi daerah itu gimana gitu? Ya bisa juga kita buat kayak gitu kan. Misalnya kita kumpulkan orang-orang yang mungkin cukup famous di dunia maya. Iya. Kita ajangkan sebuah forum promosi daerah. Iya. Promosi daerah, maksudnya promosi daerah itu berarti bisa bekerja sama dengan para petani nggak sih? Bisa, misalnya petani kopi di Mandiling Julu atau di mana gitu kan. Bener. Kita kita boomingkan kopi mereka. Ya, tapi tanggung jawabnya gede nggak sih? Kalau tanggung jawabnya sebenarnya karena belum benar-benar terikat mungkin tidak. Tapi kalau nanti sudah betul-betul terikat dengan petani mungkin nantinya atau dengan pemerintah, mungkin bisa. Oh, jadi kalau misalnya ini bisa dikatakan harus bisa terikat dengan para petani, berarti bisa meningkatkan derajatnya para petani daerah kita dong berarti ya? Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Oke. Tapi ini bicara soal Putra Putri Madinah nih. Ini kan ajang yang cukup serius gitu. Di lain ajang ini ada pernah diikutin nggak sih? Ajang yang mirip-mirip seperti ini? Mungkin ajang lain, lomba lain tingkat nasional, internasional, apa mungkin? Mungkin di debat atau di MUN sih. Oh, debat bahasa Inggris, English debat. Wow, juara berapa? Itu kemarin interlaboratory debate baru juara 3, alhamdulillah. Tingkat nasional. Bukan sih, Provinsi. Oh, itu di Jogja. Iya, Jogja. Berarti itu lawannya semua kampus swasta dan negeri yang ada di Jogja. Wah, gila. Berarti kalau debat kayak gitu tuh berarti kan ini satu hal yang gimana ya, maksudnya apakah memang bertahan di kampus itu cuma ngambil prestasi debat doang atau yang lain nggak tahu yang mana? Karena mungkin aku dari jurusan HI ya kan. Itu ada MUN tadi. MUN kan istilahnya simulasi sidang PBB. Oh, simulasi sidang PBB? Iya. Wow, oke. Makanya namanya kan Model United Nations. Iya, oke. Jadi itu kayak kita seolah-olah kita mewakili satu negara gitu. Iya, misalnya kemarin aku tuh dapat Republik Federasi Jerman. Jadi dikasih satu kasus, kan satu kasus. Jadi kami memperdebatkan kasus itu dan sebisa mungkin kami mengajukan kepentingan negara kami. Jadi misalnya aku Jerman, aku sebagai pengekspor garam lalu waktu itu kasusnya tentang garam, ekspor garam. Jadi aku kasusnya dengan kepentingan aku. Gitu. Jadi lebih tepatnya itu kalau di Indonesia berarti itu lebih tepatnya misalnya kita maksudnya masih bingung sih. Maksudnya itu sidang PBB itu memang isinya debat semua ya? Sebenarnya bukan debat sih, tapi karena masing-masing punya kepentingan mungkin. Jadi misal Prancis misalnya ada delegasi dari Prancis, dia minta saya tidak setuju Jerman ekspor garam ke Asia gitu, karena kami juga ingin mengekspor. Tapi si Jerman kami juga garam kami bagus gitu. Oke. Nah, tapi anak hubungan internasional bisa bahasa sendiri, Bang Anjar sendiri lah. Bisa apa maksudnya udah berapa bahasa yang bisa gitu? Gak mungkin dong anak hubungan internasional secara harusnya bisa bahasa banyak. Betul. Sejauh ini sih yang mungkin yang bisa untuk percakapan sehari-hari baru English ya kan. Tapi ini lagi gencar-gencarnya belajar Mandarin sama kalau bisa ke depan itu semester 6 Russian. Wow, gila Russian. Memang lagi viral banget ya bahasa Russian. Bikin lagi. Tapi belajar bahasa Inggris dari mana? Ikut les atau gimana? Itu kalau ditanya orang, kamu les di mana gitu? Aku
nggak pernah les. Otodidak. Gila sih, memang orang-orang otodidak itu memang gila sih. Sumpah, karena banyak orang yang otodidak ya. Gimana kayak mungkin belajar main gitar, belajar bahasa Inggris gitu. Itu pasti karirnya itu cemerlang gitu loh. Pasti di mana-mana itu bagus banget tempatnya gitu. Berarti nggak pernah les? Nggak pernah sama sekali. Tertarik bahasa Inggris sejak kapan? Sejak SD. Gara-gara? Itu awalnya sebenarnya om aku kan suka bahasa Inggris juga. Dia punya semacam buku sejarah, tapi isinya bahasa Inggris. Oh gitu. Aku buka bukunya karena nggak ngerti bagaimana caranya aku bisa mengerti gitu kan. Itu masa itu masuk baru kelas 4 SD. Jadi itu udah dimulainya perjalanan meniti karir di bahasa Inggris. Karena ingin menerjemahkan buku itu. Oh, jadi dari kelas 4 SD udah mencoba belajar bahasa Inggris. Iya. Kira-kira kamu kelas 4 SD ngapain ya? Semua gila keren. Jadi maksudnya kan banyak orang ya yang kepengen belajar bahasa Inggris itu karena mungkin nonton film barat, ya. Terus karena subtitlenya nggak ada, dulu kan nggak ada subtitle kan. Nah terus banyak bahasa Inggris ngerti gitu. Tapi belajar bahasa Inggris itu maksudnya belajarnya dari apa selain dari buku itu? Dari banyak sih dulu. Aku minta belikan kamus sama buku grammar juga. Oh gitu. Ada kemarin kan biasa itu buku untuk anak-anak atau buku grammar gitu. Dibelikan terus belajar. Ini grammar misalnya past tense itu gimana gitu. Nah tapi maksudnya belajar bahasa Inggris itu maksudnya kan pasti orang sekitar tahu dong, orang-orang tetangga. Maksudnya nggak ada yang belajar anaknya gitu. Ngajarin anak saya dong les bahasa Inggris gitu. Ada nggak sih? Nggak mungkin dong, nggak ada sih. Tetap misalnya saudara deh gitu, sepupu gitu. Kalau ada sih, tapi enggak terlalu, maksudnya bukan untuk rutin gitu kan. Ini gimana bang? Ini kalau begini gimana gitu untuk misalnya satu-satu gitu. Bukan untuk rutinitas. Sebenarnya sulit nggak sih belajar bahasa Inggris menurut kamu sendiri lah? Kalau sulit ya kan? Sulit. Kalau sebenarnya kata sulit itu penghalang bagi belajar bahasa Inggris menurut aku ya. Karena kalau kita asumsikan bahwa itu sulit, pasti bakal sulit gitu. Iya benar. Karena sulit itu yang menjadi penghalang kita buat mundur gitu. Iya, betul. Tapi di sekolah, alumni dari SMA mana? SMA Plus. Oh, SMA Plus. SMA Plus itu memang lingkup bahasa Inggris atau gimana? Di SMA Plus kemarin memang ada juga sih, misalnya English Day. Misalnya itu hari Selasa. Jadi itu selama misalnya untuk percakapan sehari-hari itu harus pakai bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya nggak pakai bahasa Inggris itu didenda misalnya 500 perak gitu. Oh gitu. Iya. Karena itu memang hukum yang di sekolah itu untuk khusus untuk anak-anak asramanya. Itu sebenarnya bukan sekolah yang buat sih, lebih pada siswa-siswanya, OSIS-nya gitu. Oh, memang benar-benar dari OSIS. Tapi keren juga sih sebenarnya. Walaupun sedikit memberatkan bagi mereka yang malas belajar bahasa Inggris gitu kan. Tapi ngomongin soal kuliah lagi, tadi aku ke belakang lagi nih. Soal hubungan internasional. Kenapa ngambil hubungan internasional? Apa karena memang suka bahasa Inggris atau gimana? Sebenarnya itu satu juga ya kan. Belajar bahasa Inggris, tapi lebih dari itu aku juga kan tadi buku sejarah yang tadi. Dari situ aku juga suka sama sejarah, politik. Oh iya. Ya, jadi ini ilmu yang cocok buat aku gitu mungkin. Oke. Siapa sih orang yang kamu favoritin di Indonesia? Di Indonesia yang paling kamu favoritin, jadi motivasi kamu buat jadi sampai saat ini gitu? Yang paling memotivasi siapa ya? Nggak tahu ya kalau di Indonesia. Di luar negeri? Di luar negeri kalau aku lebih suka sama yang namanya, ini mungkin bukan orang yang ada ya, mungkin lebih pada tokoh legenda. Aku suka Achilles. Kenapa suka sama? Karena prinsip dia itu tidak apa-apa, aku mati sekarang asalkan nama aku hidup selamanya. Wow, gila. Jadi itu yang jadi tanaman semangat. Iya, betul. Gitu. Tapi hobi memang suka belajar bahasa Inggris atau speak gitu aja? Hobi sebenarnya lebih pada belajar sejarah sih. Belajar sejarah. Kenapa? Maksudnya kan ini kalau memang lebih suka sejarah, kenapa hubungan internasional? Kenapa tidak ngambil sastra misalnya? Iya kan? Iya juga sih sebenarnya, tapi karena mungkin gimana ya bilangnya, karena di HI juga kan tidak harus belajar politik tok gitu kan. Ada juga sejarahnya. Karena kan dari sejarah itu nanti kita bakal belajar bagaimana sih untuk mengembangkan negara yang lebih baik atau segala macam itu. Tapi kalau bicara soal perguruan, kan aku juga di FISIP ya. Di FISIP tuh kan rata-rata semua jurusan tuh pasti belajar soal politik kan. Iya, betul. Kalau aku di komunikasi tuh biasanya belajar politik itu mengenai strategi kampanye.
Iya. Misalnya kayak gimana nih seorang calon A biar bisa strategi di sosial media, ditemukan rakyat di depan orang banyak gitu. Hubungan internasional itu ngebahas politik tentang apa? Kalau politiknya lebih pada diplomasi. Oh, diplomasi gitu ya. Berarti kayak diplomasi itu hubungan antar negara nggak sih? Nggak selalu sih. Bisa juga untuk interpersonal misalnya, karena diplomasi itu sebenarnya anakan dari negosiasi. Oh gitu. Tapi harapan setelah ini apa? Abis dari Putra Madinah mau jadi apa? Abis dari Putra Madinah ini, harapannya ke depan baru kalau jangka pendek belum ada sih. Jangka panjang mungkin pengen nyoba LPDP, beasiswa ke Ceko mungkin. Oh, ke Ceko. Oh, untuk mengambil beasiswa ke Ceko. Iya. Mudah-mudahan tercapai. Amin. Gila. Ini adalah salah satu hal yang keren banget dari Bang An hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bang An hari ini bisa menginspirasi buat kita semua. Bahwasanya sebenarnya ini satu hal yang aku ambil dari kata-katanya adalah sulit adalah satu penghalang buat kita. Ya, iya, benar banget. Thank you banget buat Bang Anhar udah hadir di Ungu Talks buat hari ini. Semoga apa yang kita dapetin buat hari ini, kita bincang-bincangin hari ini bisa jadi bermanfaat buat orang banyak. Dan thank you banget buat yang udah nonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.